selain dari expertise dan master itu kan hard skill ya Mas ya. Yap. Soft skill itu is very important. Ya, apa aja soft skill-nya? Iya, soft skill-nya itu misalnya influencing skills, communication skills, Communication skill. presentation skills. Mhm. Itu sendiri karena saya juga dulunya saya nggak pernah ngerasa pinter dulunya Mas. Saya tahu saya agak pinteran itu baru SMA sebenarnya. Sebelumnya nggak ngerasa pinter sekali. Hai, saya akan mengangkat satu orang yang luar biasa ini. Jadi anak Indonesia wong Tegal ini, ya ngapak, tapi prestasinya luar biasa. Jarang saya pikir ada orang kayak gini. Oleh karena itu saya mengundang anak muda ini untuk jadi temu saya. Ya, prestasinya dia sudah pernah bekerja menjadi ekspatriat di 7 negara, yang tidak main-main. Ya. Bukan berasal dari keluarga yang hebat, yang berkecukupan, tetapi akhirnya bisa menamatkan kuliah, nggak main-main di Australia dan juga di Michigan. Dan sekarang dia sedang bekerja. Orang kesulitan bekerja karena di mana-mana ekonomi turun, banyak PHK, ya anak satu ini tetap bekerja. Ini adalah tamu saya, Handi Kurniawan. Hai Hen. Hey Mas Ilmi, terima kasih. Dan sebelumnya, again, congratulations, 800.000 subscribers. Salah satunya kamu tuh yang nonton ya kan. Saya waktu bilang ini kehormatan di bicara dengan Mas Helmi, saya bilang sama adik saya masih di Tegal tuh. Oke. Dia bilang, waduh hebat banget, itu Mas Helmi itu saya ngikutin dari subscribernya 100.000 sampai sekarang 800.000. Adikmu? Adik saya. Iya. Kamu terpengaruh adikmu atau gimana? Enggak, jadi saya waktu pertama kali lihat podcastnya Mas Helmi itu justru waktu Mardigu itu ya. Mardigu. Wah, bagus banget. Itu gara-gara lihat podcastnya Mas Helmi sama Mardigu itu saya jadi vaksin Sinovac tuh. Padahal banyak pilihan di sana ya. Karena waktu itu logik saya gini, Mas Helmi. Logik saya kan, itu konspirasi teori lah apa segala macam. Logik saya simple. Yang pertama, karena kalau saya vaksinnya Sinovac, Indonesia kan semua Sinovac. Biasanya kalau pulang ke Indonesia itu lebih gampang gitu loh, Mas. Masuk akal. Ya, sama kalau ini kan di Hong Kong saya. Kalau di Hong Kong, kalau ke Cina itu mesti Sinovac karena lagi ada trade war segala macam itu kan ya. Iya, ya. Ya itulah gara-gara itu Sinovac, terus sekarang orang bilang, kamu ngambilnya jangan Sinovac, kamu ngambilnya masih biotech. Walah. Jadi Handi orang yang sangat luar biasa itu terpengaruh oleh Mardigu gitu. Influence. Lucu. Komen dong tentang Mardigu. What do you think? Wah, jadi saya kalau saya lihat sekarang kan saya terus jadi ngikutin ya. Saya tahu Mardigu itu dari Mas Helmi tuh, dari podcastnya Mas Helmi pertama kali gitu ya. Terus saya wah ini orang kenapa pengetahuannya bisa luar biasa kayak gini ya? Iya, ya. Terus lama-lama saya ikutin, wah pengen jadi presiden nih. Tapi harus diakuin pengetahuannya itu sangat luar biasa. Terus saya, wah ini orang nggak pernah muncul di permukaan sebelumnya. Karena saya kan ngikutin juga mas orang sukses. Tiba-tiba ada orang yang kayak gini, terus networknya banyak gitu loh. Jadi, tapi saya enjoy sih. Saya enjoy dengan pemikiran-pemikirannya yang meskipun ya tentunya saya punya critical thinking sendiri, nggak sepenuhnya sejalan gitu ya. Apalagi kalau saya bilang nih, kalau Mas Mardigu ini, I think he will hate me karena saya cukup globalis gitu ya kan, dia menentang globalis. Padahal 2 buku saya, Mas Helmi, yang pertama judulnya Go Global. Go Global ya. Guide to a Successful International Career dan Global Career, Boost Your Career to the World Stage. Jadi globalis banget ya. Oke, Mas Handi ini udah nulis 4 buku. Oke, kita tinggalkan Mardigu. Mardigu tuh memang dia muncul ke permukaan ya waktu di podcast saya ya. Karena sebelumnya dia shadow memang. Ya begitu muncul, wah saya juga kaget. Ya langsung yang nonton. Sekarang dia nonton 4 juta lebih. Habis itu dia diundang di Deddy Gebuze, di Karni Ilyas, di mana-mana. Habis itu udah keseringan dia muncul sekarang ya. Saya bilang, jangan terlalu banyak muncul, nggak shadow lagi nih, dia ketawa-ketawa.
Oke, Handi, jadi benar ya pernah kerja jadi ekspatriat di 7 negara. Negara apa aja? Jadi yang pertama, waktu saya mulai karir saya 20 tahun yang lalu, saya nggak muda-muda banget Mas Hilmi, Ya, 42. tapi masih muda lah kelihatannya, jauh lah dibanding saya. Terus? Saya mulai dari ke Beijing waktu itu, waktu saya kerja di General Electric di Beijing, pertama, terus saya pulang ke Indonesia, sempat di Hong Kong sebentar, terus kemudian ada kesempatan saya diminta untuk ke Taipei, jadi saya ke Taipei, habis dari Taipei saya ke Malaysia, dari Malaysia saya ke Singapura, terus balik lagi ke Indonesia. Oke. Terus saya lanjutin sekolah dan saya jadi asisten dosen di Michigan, University of Michigan. Oke. Terus kemudian balik lagi ke Indonesia, terus kemudian Hong Kong. Jadi ya 7 negara lah. Dan saya of course I visited many other countries juga untuk project-project yang lainnya, tapi tinggal dan kerja yang dalam waktu cukup lama yang di 7 negara ini, termasuk sekarang di Hong Kong. Di Hong Kong. Sekarang di Hong Kong udah 3 tahun ya? Udah 3 tahun lebih. Katanya sempat ketemu sama Donnie Yen ya, IP Man. Ip Man. Ip Man. Ya bonusnya kerja di Hong Kong dan tinggal di Hong Kong ya tentunya ketemu sama bintang-bintang film Hong Kong termasuk Donnie Yen. Terus saya waktu 20 tahun yang lalu saya sudah sempat ketemu sama Andy Lau, ketemu sama lihat Daniel Wu, Edison Chan yang ya, kontroversial kayak model Ariel Peter Pan juga tuh. Kasusnya sama. Chow Yun-fat udah? Chow Yun-fat belum. Oh, tapi itu legend ya. Saya senang hiking saya senang hiking gitu ya. Chow Yun-fat juga senang hiking dan terkenal sekali humble. Jalan-jalan di MTR gitu. Terus nanti kalau kita Mr. Cha minta foto gitu, ini saya fotoin gitu. Jadi siapa? Chow Yun-fat? Chow Yun-fat. Oh, very humble ya. Very humble. Very humble. Oke. Sammo Hung udah ketemu Sammo Hung? Sammo Hung belum. Jadi masa Covid ini sayang banget. Jadi kesempatan saya ketemu sama bintang-bintang film jadi Kalau Jackie Chan? Donnie Yen, wah itu impresif sekali. Udah pernah ketemu? Udah Donnie Yen. Oh enggak, Jackie Chan? Jackie Chan sekarang banyak di Cina, Mas. Oh. Mau jadi itu, dia sekarang beritanya hari ini juga Jackie Chan itu pengen jadi salah satu membernya Komunis Party, tapi ditentang sana sinilah karena experience dan segala macam. Oh gitu ya? Iya. Jadi dia ke politik malah ya? Maunya. Belum tentu diterima. Saya dengar ada 2 bintang Hong Kong yang sekarang menjadi warga negara Singapura ya? Yaitu Jet Li dan Kong Li, betul? Jet Li saya dengar. Iya. Jet Li jadi warga negara Singapura karena ya invest money lah ya, beli rumah gede di Singapura. Ya. Kong Li juga gitu ya? Kong Li I don't know. Ya, that's what I know gitu. Jadi ada 2 orang legend dari Hong Kong gitu, yaitu Jet Li dan Kong Li menjadi warga negara Singapura. Jadi saya dengar gini nih, Handi, alasan mereka sangat luar biasa ya. Jadi negara mana lagi yang base-nya tuh very Chinese community sangat dominan, ya, terus mempunyai dan berbahasa Inggris, ya, dan mempunyai universitas yang keren banget, ya. Jadi mereka milih Singapura dengan segala kemudahannya juga. Ya, dengan segala kemodernnya juga. Jadi wow, saya bilang masuk akal kalau ada orang-orang Hong Kong hebat menjadi warga negara Singapura gitu. Apa Handi juga pernah kuliah di Singapura ya? Saya nggak pernah kuliah di Singapura, tapi saya kerja di Singapura kan. Saya kerja di Singapura 2 tahunan lah. Oke. Handi sekolahnya di mana aja? Kuliahnya di Indonesianya? Saya jadi sampai SMP itu di Pemalang. Pemalang itu sebelahnya Tegal gitu ya. Oke. Terus kemudian saya kuliah lokal, saya di Atmajaya Jogja. Atmajaya Jogja. Terus setelah itu saya langsung kerja. Kemudian karena memang education atau pendidikan itu my hotspot, my sweet spot, itu jadinya saya mau catch up sama pendidikan, Mas Helmi. Oke. Jadi setelah itu saya sambil kerja saya ambil MBA di University of Western Australia. Kemudian sambil kerja lagi, kemudian saya dapat beasiswa. Western Australia itu di Perth ya? Di Perth. Oke. Kemudian beasiswa di Hawaii. Sekitar 4 bulan. Oleh perusahaan Jepang, saya ambil sabbatical leave waktu itu ya, dan nggak ada ikatan dinas, nggak ada apa. So it's great.
Kemudian setelah itu saya kerja lagi. Nah, setelah 5 tahun kemudian saya kuliah lagi. Saya ambil master lagi, saya jadi ambil 2 master, Mas. Di Michigan. Di Michigan. Saya jadi Michigan mahasiswa State. semua. Di Michigan mana? Michigan State. Ann Arbor. Ann Arbor. Ya. Wow. Jadi go blue. Jadi double degree ya? Ya. Oke. Jadi baik, nggak gampang ya, Handi, orang bisa dengan gampang seperti kamu bisa bekerja demikian gampang dan di perusahaan-perusahaan juga yang bukan perusahaan-perusahaan kecil. Kamu pernah kerja di GE, General Electric, di mana lagi Stanchart ya, saya dengar ya? Standard Chartered Bank. Standard Chartered Bank. Terus di mana lagi? Sinarmas di Indonesia. Sinarmas, ya. Ya, juga another big company di Indonesia. Terus? Kemudian terakhir sekarang saya di Jardine Matheson. Jardine Matheson. Ya. Ini perusahaan apa sih? Di Hong Kong tuh kan banyak banget ya, Jardine Matheson. Properti? Wah, ini Mas Helmi bisa surprise. Ya. Jadi Jardine Matheson itu memang kelihatannya semua di belakang layar ya, Mas. Ini karena memang perusahaan dari zamannya British Colony gitu. Ya. Tapi kalau Mas Helmi ke Hong Kong, itu mulai dari Mas Helmi datang di bandara, ya. yang ngurusin luggage itu Jardine Aviation. Oke. Mas Helmi keluar, tinggalnya di Mandarin Oriental, is Jardine juga. Punya Jardine, properti. Ya, oke, terus? Terus all over the place, 7-Eleven, Starbucks, IKEA. Punya Jardine ya? Sebentar, saya tebak. Pemiliknya Lee Ka-shing ya? Bukan. Oh, bukan? Bukan. Lee Ka-shing ada saham di situ? Nggak ada sama sekali. Oke. Western segala macam Jardine ya? Ini yang Mas Firmin surprise. Ya. Nggak banyak dipublikasi loh. Jardine ya ininya shareholder-nya Astra. Oh iya? Indonesia? Ya, Astra International. Majority? Ya. Wow. So, Jardine sendiri ada 400.000 karyawan. So, jadi besar di Hong Kong? Memang base-nya di Hong Kong, cuma memang Jardine invest di mana-mana gitu ya. Dan untungnya dengan Astra sendiri, Jardine itu memang saya bilang silent partner. Jadi memang Astra itu diberi independensi yang luar biasa untuk menjalankan. Wow. Dan itu yang membuat saya unik di Jardine dan spesial karena ya ikatan sama Indonesianya kan, Mas. Jadi saya nggak kesepian kalau ngobrol sama teman-teman di Astra gitu. So this is new ya. Saya baru tahu kalau di belakangnya ada Astra. Jadi yang kalau brand-brand yang terkenal milik Jardine tadi ada ya 7-Eleven, terus apa lagi? IKEA. Termasuk IKEA Indonesia. Oke. Terus Welcome Supermarket kalau di Hong Kong ya. Mannings tuh Guardian kan ya, Guardian ya, salah satu ya Guardian, oke. Mandarin Oriental. Termasuk yang Indonesia. Iya. Wow. Oke. Baik, sekarang level posisi seorang Handi di Jardine Matheson Hong Kong sebagai apa nih? Ya, puji Tuhan lah, saya bersyukur Mas Helmi kalau perjalanan dari orang Tegal yang ngapak-ngapak ini dan logatnya juga masih gak hilang. Ini saudaranya Limbat padahal asli ini. Ya, saya jadi di Stanchart itu saya jadi VP sekitar umur 27 tahun. VP? Wow, oke. Terus hampir setiap tahun atau setiap 2 tahun saya dipromosi jadi VP, SVP, EVP gitu ya. Terakhir di Singapura saya EVP. Terus kemudian saya balik ke Indonesia ke Sinarmas, ya saya dipercaya lah sampai dapat sampai director level gitu ya. Terus makanya kenal Ishak Chandra ya? Iya. Oh. Kita pergi ke Huawei bareng tuh waktu di Sinarmas. Oke. Terus. Iya. Ya sekarang saya di grup Jardine Matheson. Oke, Handi, tentu orang bertanya dari 7 negara ya yang kamu pernah bekerja. Saya urut lagi ya, Indonesia, Hong Kong, Singapura, Malaysia, Taipei, ya kemudian di mana lagi? US, di Michigan. Di Hawaii nggak pernah kerja ya? Di Hawaii nggak pernah kerja. Di Hawaii full belajar sama main surfing. Australia juga kerja? Australia nggak kerja. Ya, di China juga ya kerja ya? Iya. Di China di kota apa? Beijing. Di Beijing. Bacanya itu Beijing ya bacanya ya? Beijing. Ya. Beijing ya. Saya berusaha belajar
pronounce ya, bahasa Chinese gitu yang juga kadang-kadang nggak gampang. Beijing, nama mobilnya bukan Wuling tapi Uling ya. Mas Helmi, my Mandarin is also terrible. Waktu 20 tahun yang lalu saya ke Beijing itu, saya baru tahu ternyata bahwa bahasa Mandarin itu ada 4 tonation, itu baru tahu 20 tahun yang lalu. Oh ya? Jadi saya spell, mau cari makan aja susah. Karena tulisannya dengan bacaannya berbeda banget ya. Banget. Deng Xiaoping ya. Jadi kalau X itu dibaca Iya. S ya? Yes. Ya. Oke. Saya waktu itu sempat menginap. Nah, saya pernah, Handi cukup lucu ya. Saya waktu di TVRI, saya pernah diundang menjadi pembicara di konferensi internet dunia di Wuchen ya. Ya, itu ada satu kota kecil kayak Venice ya. Jadi di sungai gitu, mobil nggak masuk. Keren banget di kota Wuchen, itu dekat Shanghai. Tulisan itu Wuchen, tapi bacanya harus Wuchen ternyata ya. Dan saya tahu nggak, itu kemarin heboh tuh di Instagram. Ada orang yang ngeposting. Jadi saya itu kan di sana kan negaranya negara komunis ya. Sangat, kita juga ngeri tuh ya, ngeri karena kita ngeri salah. Saya bilang, wah negara sebesar kalau I make mistake selesai, saya nggak bisa pulang. Dan ternyata saya di schedule menjadi pembicara sebelum seseorang yang sekarang itu ngetop banget. Ternyata dia itu adalah pemilik TikTok. Oh, saya lihat fotonya Mas Helmi di Instagram. Iya. Saya cuma nggak saya jangan ngomong juga. Ya karena saya nggak tahu dia siapa gitu. Diperkenalkan juga kan bahasa Mandarin, saya nggak tahu juga gitu kan. Begitu saya ini salah satu orang terkaya di dunia yang sekarang menghebohkan dunia. $250 billion ya kalau nggak salah ya, value-nya ya. Value-nya. 250 billion is huge. He's one of the richest in China ya. TikTok. Ya jadi yang lucunya Pak, muka saya dengan dia agak mirip-mirip ya kan. Jangan-jangan ada orang Palembang. Saya waktu ke Wuchen kayak di Palembang di kampung saya, Andi. Sungai, rumah-rumah kayu. Karena arsitektur rumah-rumah Palembang kan mirip-mirip Chinese juga gitu ya. Mas Helmi sipit juga. Oh iyalah, mungkin ada keturunan juga lah. Orang bilang apa saya itu C-nya Tan. Hah? C-nya Tan? Iya, kan kakak saya kan Tantowi namanya. Oh. Kayaknya perlu ditelusuri itu Mas. Mungkin orang Cina pasti ada lah ya hubungannya ya kan. Kalau kita lihat sejarah, kita ingat banget dulu kan ada apa Sampokong, Cheng Ho gitu ya, datangnya kan ke Palembang ya. Jadi saya kaget juga waktu saya ke China, saya nyebut Cheng Ho. Saya kan mau membuat film Cheng Ho dulu disponsori oleh salah satu TV China. Ya orang nggak tahu ternyata di sana nyebutnya Chang He ya. Oh iya. Ya. Jadi how to pronounce gitu repot banget gitu. Kita Cheng Ho. Saya bilang kenapa orang Cina nggak ada yang tahu Cheng Ho? Ternyata cara membaca itu Chang He. Aduh. Memang bahasa Mandarin itu saya juga belajar susah. Saya rasa kalau di Hong Kong kan Cantonese, bukan pakai mas. Cantonese ya. Handi sekarang menguasai berapa bahasa? Saya bahasa Inggris dua lah, satu bahasa Inggris Amerika, satu bahasa Inggris gitu ya. Inggris, satu lagi Inggris. Ya British English karena sekarang dijadiin kan lebih British ya. British jadi, ya. Singlish masih bisa dong, Singlish ya. Bahasa Inggris Singapura. Singlish begitu ditaruh di Singapura ya, Singlishnya keluar. Inggrisnya beda lagi. Yesterday can, now cannot lah. Walk lah. We can walk lah. Jalan-jalan tuh walk bahasa orang Singapura ya. Terus bahasa apa lagi? Cantonese oke. Ya masih belajar. Mandarin? Sedikit. Itian. Sedikit. Ya. Kalau di Taipei itu pakai bahasa apa ya? Mandarin. Oh, Mandarin. Ya, jadi ada simplified Mandarin, ada traditional Mandarin. Kalau di Taiwan itu justru yang tradisional, nggak yang simplified version. Oh gitu, oke. Ya, tulisannya segala macam beda mas, lebih kompleks. Lebih kompleks daripada yang dipakai di mainland, di Chungkok. Oke, Handi, apa sih tipsnya ya yang untuk bisa bekerja di luar negeri itu apa tipsnya? Mungkin ini satu hal yang bermanfaat untuk orang-orang Indonesia yang kepengen bekerja di luar negeri. Iya. Yang pertama saya mau mengklarifikasi dulu Mas Helmi, karena sekarang waktu saya pertama kali buat buku Go Global itu ya, memang orientasinya seperti yang Mas Helmi tanyakan barusan.
gimana caranya misi saya itu membantu dan menginspirasi orang-orang Indonesia supaya bisa berkolaborasi dan berkompetisi dengan talenta-talenta yang world class gitu ya. Oke. Nah, itu misinya. Nah, kalau zaman sekarang, fast forward next 5 years atau sekarang ini, bukan berarti bahwa orang itu harus pergi ke luar negeri atau kerja di luar negeri untuk bisa menjadi global profesional atau global talent. Karena Indonesia sendiri sekarang perusahaan misalnya GoTo lah ya, GoTo itu justru bisa menarik orang-orang dari luar masuk ke Indonesia kan, kerja di Indonesia. Nah sekarang dengan definisi yang seperti itu, nah baru saya bisa sharing nih gimana caranya orang Indonesia itu bisa punya exposure lah di luar negeri gitu ya. Yap. Nah kalau dari yang levelnya students, of course ya manfaatkan all the scholarship dulu LPDP. Kayak keren banget kan dulu kan LPDP itu waktu saya di Michigan aja ketemu sama teman-teman LPDP banyak tuh. Sampai sekarang. So that's great. Terus ya beasiswa yang lain lah, Fulbright. Terus ada lagi ISEC. Mas ini pernah dengar ISEC ya? Ya. Ya, so ISEC is a student foundation yang punya network yang luar negeri di mana-mana. So it's great. Nah untuk jadi profesional saya reflect back waktu many years ago, waktu pertama kali saya masih ngiler nih, gimana sih caranya kerja di luar negeri gitu kan? Ya untungnya saya waktu itu lihat beberapa role model profesional Indonesia yang punya pengalaman serupa. Nah kebetulan memang salah satu channelnya, ya if you work in the right company, like General Electric misalnya, General Electric lah, Google lah, segala macam gitu. The chance is high. The chance is high. Untuk pergi kemana-mana. Untuk pergi kemana-mana. Of course, you have to prove yourself. Oke. Ya kan, nggak serta-merta. If you work there, again, you will have exposure overseas. Oke. Tapi kalau misalnya kita punya kualifikasi, nah balik lagi ke kualifikasi. Kualifikasi apa yang diperlukan? Misalnya yang pasti, kalau misalnya ke English speaking companies, of course you have to be able to speak English, right? Kalau misalnya di perusahaan Cina ya you have to be able to speak Mandarin. Nah satu itu kualifikasi gampang lah ya, satu kualifikasi yang paling is the language. Yang kedua adalah expertise atau mastery. Mastery. Ya. Kenapa sampai orang Indonesia itu bisa dipercaya untuk jadi ekspat di luar negeri? Karena pasti ada satu expertise yang di-appreciate atau di-value. Kalau misalnya kayak saya, learning and development, Mas. Ini yang buat orang kadang bingung. Learning and development company, ngapain impor dari Indonesia gitu kan? Iya. Oh, HR gitu loh. HR kan nggak se-glamorous CEO atau CFO. Atau CFO gitu. Itu yang... Tapi ternyata ya inilah, I think this is my uniqueness juga, bahwa orang Indonesia pun di field yang non-glamorous, itu ada opportunity juga. You need to have expertise. Oke. Dua itu ya, jadi kemampuan menguasai bahasa lokal, dan nomor dua harus punya expertise, sehingga bisa bersaing ya. Of course network ya. Of course network. Jadi karena Handi awal aja sudah masuk perusahaan besar, kamu masuk perusahaan pertama apa? GE ya, General Electric. Itu yang di Singapura. Itu saya di Indonesia. Jadi di Indonesia, saya manajemen trainingnya General Electric. Finance. Background saya finance. Saya sebelum ke HR saya di finance 6 tahun. Oke. Di finance itu di program 2 tahun MT. Nah di situ ada seleksi. Jadi akademisnya ada tes-tes yang harus kita lakukan, performance kerja harus bagus itu ya, baru kita bisa di-rotate di luar negeri. Nah itu yang awal saya di rotasi MT terakhir saya itu saya dipindah ke Beijing. That's the beginning. Oke, karena startnya udah dari GE itu untuk di CV kuat banget ya, karena dianggap perusahaan hebat ya. Ya. Oke. Jadi teman-teman ini mungkin tips yang bagus juga Andi ya, kalau Anda mau start the work, masuklah ke perusahaan besar barangkali ya, supaya kalau untuk melanjutkan karir sebagai eksekutif itu akan jadi, dan pernah kerja di mana, karena orang akan membaca itu, begitu Andi ya? Ya kurang lebih gitu Mas, dan sekarang kan membuktikan juga bahwa even company seperti GE yang sudah 100 tahun lebih, yang they used to be number one company in the world,
Yap. Sekarang nomor berapa tuh? Nomor 30 atau nomor 50 kali? Sama Tesla aja udah jauh. Iya. Perusahaan baru. So the Mighty G, saya nggak berani lah ya, karena saya juga kenal baik sama banyak teman-teman G di sini. Handri Satriago, CEO G Indonesia yang luar biasa. Tapi ya itulah, company kalau nggak inovatif, nggak ini bisa jatuh juga, bisa turun. Oke. Apa yang menjadi apa competitiveness dari seorang Handi Kurniawan ya sehingga bisa laku di mana-mana? Kan tidak gampang bersaing dengan orang-orang lokal gitu di mana Handi bekerja. Barangkali saya mau nanya ini dari apa yang menurut Handi kelebihan Handi sehingga bisa lompat sana lompat sini diterima di mana-mana? Iya. Memang satu hal itu selain dari expertise dan master itu kan hard skill ya Mas ya. Yap. Soft skill itu is very important. Ya, apa aja soft skillnya? Iya, soft skillnya itu misalnya influencing skills, communication skills, presentation skills. Itu sendiri karena saya juga dulunya saya nggak pernah ngerasa pinter dulunya Mas. Saya tahu saya agak pinteran itu baru SMA sebenarnya. Sebelumnya nggak ngerasa pinter sekali. At all. Komunikasi karena di GE itu tempat bimbingan yang luar biasa memang. Ya. Bayangin Mas Helmi, I think banyak orang lah yang tahu bahwa pendidikan di Indonesia kan satu arah gitu ya. Jadi waktu saya belajar di Atma Jaya itu kan dengerin aja gitu ya, dengerin. Ya. Nah, saya masuk ke FMP program. FMP program itu program elitnya GE gitu ya. Yang orang-orang di situ, my colleagues itu dari Harvard, dari Yale, dari Cambridge, Oxford segala macam itu ya. Atau paling nggak UI lah, UI. Ya. Itu kalau kita di kelas saya pertama, begitu fasilitatornya ngomong dan nanya, itu semua orang pada ngacung, Mas. Kita diem aja. Kan kita nunggu dipanggil. Nah, dari situ terus saya belajar, wah gila. Saya 4 bulan kelas itu dicuekin, Mas. Nggak ada yang ngomong sama sekali. Sampai ada ujian, nah ujian saya dapat nilai 100. Nah, itu baru mulai lihat. Baru menoleh orang. Baru mulai nanya. Bahasa Inggris saya juga waktu itu masih pas-pasan gitu. Di mana sekolahnya? Di Singapura itu? Saya masih baru lulusan S1 ya, Mas. Masih Atma Jaya. Enggak, yang waktu kamu bilang masuk ke kelas orang-orang hebat itu di mana? Di Singapura. Wah, orang Singapura itu waktu itu aja udah presentasi ini saya bilang ini orang ngomong apa sih? Apa aja itu bisa diomongin. Nah, itu saya belajar. Wah, gila, PD-nya luar biasa. Terus bisa influence orang, bisa tenang gitu. Nah, saya belajar tuh, saya mulai lihat, kayak gini ya orang presentasi ya. Mulai belajar, mulai latihan. Wah, waktu tes awal gitu, saya presentasi ke eksekutif GE di Indonesia aja waktu itu saya hampir pingsan tuh. Disuruh presentasi itu hampir pingsan. Oke, terus? Tapi setelah itu ya saya belajar sampai malah justru setelah 1 tahun kemudian saya presentasi ke manajemen, ke CEO, CFO gitu, manajer langsung saya waktu itu director compliance itu ya, bilang, wah Andi presentasi kamu bagus banget loh, kamu mesti ngajar nih, ngajar di GE di Indonesia waktu itu. Wah, masa ya udah, nah terus saya mulai, terus mulai terbangun. Saya sekarang jadi presentasinya udah 1,000 times, Mas Helmi. Jadi, and I think itu sangat penting. As long as you're working in corporation, presentation is very important. Communication skills is paramount. Jadi nggak salah dong ya, Andi, kalau saya bikin seminar communication for business persons. Karena saya juga adalah orang yang sangat tahu. Nggak mungkin Anda sukses kalau nggak bisa komunikasi. Termasuk salah satu communication skill itu adalah presentasi. Ya, lo mau sehebat apapun kalau nggak bisa dikomunikasikan, selesai. Betul ya? Wah, Mas Helmi maestro. Mas Helmi maestro, dan orang-orang Indonesia terutama sangat butuh. Bahkan saya kan sekarang handle ini, Mas, learning and development kan. Di Asia, di Jardin segala macam.
communication itu tetap salah satu yang paling favorite. So not just the Indonesian problem. Ini typically dunia ya. Malah seorang Warren Buffett pun mengatakan bahwa salah satu course yang paling menentukan hidup dia yang dibilang the best investment in training adalah public speaking pada saat dia belajar dari Dale Carnegie ya. Ya, ini very true. Jadi ini proven ya apa yang dengerin Helmi bicara bahwa betapa kemampuan komunikasi itu sangat dibutuhkan oleh orang bisnis, oleh orang-orang yang ingin sukses seperti dibuktikan oleh Handi. Handi, saya sorry tadi, kamu background apa keluargamu? Saya tadi ya mungkin salah ya. Kamu berasal dari keluarga kayak apa sih? Saya itu di Pemalang di Tegal kan, Mas. Jadi Ayahmu apa coba? Papa saya itu wira swasta. Wira swasta. Jadi dulu di Pemalang itu lumayan. Tokonya lumayan gede gitu ya. Oke. Gede, mama saya gede. Nah, terus waktu Krismon itu ya bangkrut lah, banyak. Bangkrut kan, oke. Ya. Bangkrut. Tadi nggak salah tadi waktu saya profiling bukan berasal dari keluarga yang meninggalkan banyak sekali warisan atau apa ya, betul ya? Jadi nggak salah ya? Kalau nggak bangkrut mungkin saya lebih enak kan, tapi ya mungkin saya nggak bisa jadi kayak gini juga sih. Kamu katanya hampir nggak bisa menyelesaikan SMA-mu ya, Andi ya? Iya. Karena masalah ekonomi. Karena ekonomi. Jadi waktu itu karena ya itu ekonominya orang tua itu jatuh gitu ya. Saya untungnya punya paman yang baik sekali dan paman saya itu kerja di Astra 30 tahun. Dan dia yang bantu biaya sekolah saya SMA sampai kuliah. Waktu saya mau kuliah itu saya masih ingat banget Mas Helmi. Mama saya itu sampai bilang kayak gini ke saya. Saya kan waktu itu insist, cita-cita saya memang dari dulu itu mau kuliah di luar negeri, Mas Helmi. Kandas kan itu udah don't talk about it lah ya. Kandas. Saya second option Jakarta. Kenapa Jakarta? Saya paling nggak saya pikir waktu itu saya mau jadi guru les supaya bisa terus sekolah. Mama saya bilang, kalau kamu kuliah di Jakarta, kamu nggak akan rampung. Kamu mesti kuliah di tempat lain. Jadi saya pikir, di mana ya? Di Jogja. Jogja murah kan waktu itu kan? Ya. Di Jogja aja, saya udah keterima di Untar, udah keterima di mana terus ke Jogja. Di Jogja waktu itu Atma Jaya Jogja saya udah keterima. Uang saya SMA di Salatiga, Mas. SMA dari SMP di Pemalang, SMA di Salatiga. Oke. Di sana. Terus kemudian mau kuliah Salatiga ke Jogja aja nggak punya biaya, nggak punya ongkos. Untung ada teman yang nyetirin gitu. Oke. Terus di Atma Jaya Jogja, saya masih ingat tuh satu SKS itu Rp27.500. Nggak ada duit, Mas. Nggak ada duit. Nggak ada duit. Mama saya masih nawar. Bisa nggak cari yang lebih murah? Oke, terus? Nah, that's the turning point. Ini juga spiritual saya juga terbangun di situ ya. Jadi in my time of despair. Jadi waktu itu saya merasa, wah, ini saya itu kayak semua kesombongan saya itu kayak diluluh lantakan semua, Mas. Hancur gitu ya? Ya, hancur. Saya pikir saya cukup pintar gitu ya. SMA saya ranking bagus gitulah ya. Saya udah pernah student exchange juga di Australia waktu itu. Saya pikir saya bisa kuliah tempat yang bagus, diluluh lantakan, dan di satu malam itu agak spiritualnya nggak apa ya, Mas? Di satu malam itu saya benar-benar ngerasa di badan saya ini dilemahkan semua. Satu malam itu badan saya dilemahkan semua. Saya benar-benar ngerasa pasrah gitu. Pasrahnya. Bukan berarti saya mau mempasrahkan diri, enggak loh. Saya masih berontak waktu itu. Kenapa gini? Tapi satu malam itu saya benar-benar kayak nggak ada tenaga lagi. Tiba-tiba kayak ada satu suara gitu. Bahwa my grace is enough for you. Anugerahku itu cukup buat kamu. Nah, di situ bisa keluar air mata gitu ya. Keluar air mata, terus tiba-tiba ada penghiburan. Besoknya mama saya bilang, ya udah kamu ke Atma Jaya Jogja. Saya bilang, oh, gitu. Alhamdulillah. By the way, ya itu. Terus akhirnya saya bisa masuk ke Atma Jaya, masuk dulu lah paling nggak. Terus pamannya bantu gitu.
Dan ya kalau cerita keluarga saya unik juga Mas, saya ini keluarga Bhinneka Tunggal Ika. Mama saya Muslim, Oh ya? adik saya, mama Adik saya Muslim? Muslim. Hah? Adik juga Muslim? Adik juga Muslim. Muslim yang taat. Oke. Mama saya Muslim, adik saya Muslim, saya Katolik, papa saya Buddha Konghucu gitu, jadi 5 lah. 5 agama satu keluarga. Justru saling menghormatin ya perbedaan ya. Oh, itu ada untungnya juga di pekerjaan global, Mas. Ya. Kalau sekarang orang bilang diversity and inclusion is very important, Indonesia kurang diversity apa kan? Ya. It helps. Oke. What a life, ya, what a life. Han, cerita dong, kan pasti ada perbedaan ya, cara bekerja, sistem bekerja, ya di masing-masing negara, mulai dari Singapura, Hong Kong, Beijing, kemudian Michigan, ya, kemudian Jakarta, bahkan ya, Taipei, gitu. Bedanya secara spesifik itu apa sih, biar ini menjadi pengetahuan bagi penonton kita? Iya. Kalau saya yang di luar negeri dulu ya. Kalau di Jakarta mungkin udah merasakan lah orang ya, oke. Nanti kita banding. Udah tahu lah ya. Hong Kong, Singapura itu sangat nge-value efisiensi, Mas Helmi. Orang masih kerja cepat, kerja stretch, kerja efisien gitu ya. Jadi apa-apa getting done-nya itu cepat gitu loh. Ini terbukti di mana-mana. Kalau Mas Helmi ke Hong Kong, ke Singapura, orang jalan cepat semua kan. Iya. Dan orangnya kurus-kurus ya, nggak ada yang karena dan selalu jauh ya. Jadi dari tempat kerja masuk ke kereta aja udah jauh banget. Mereka jalannya bisa 2 kilo, 3 kilo ya, aneh. Iya betul. Tapi itu yang membuat everyday. Tapi itu yang membuat Hong Kong, Mas Helmi. Ini menurut riset ini sudah membuktikan Hong Kong itu sudah melampaui Jepang dalam hal orang-orang paling tua di dunia, Mas. Jadi orang laki-lakinya Hong Kong itu rata-rata umurnya bisa sampai 82 tahun, yang perempuan 87 tahun. Saya senang renang di laut, Mas Hilmi. Di Hong Kong saya senang renang di laut. Di laut itu, Mas Hilmi, engkong-engkong, opa-opa, oma-oma umur 80 tahun itu masih renang di laut semua, Mas Hilmi. Sehat banget mereka ya? Karena selalu bergerak ya? Karena selalu bergerak. Karena menurut CNN itu is due to the walking habits. Ya, jadi jarang kita melihat di Hong Kong, di Singapura gitu, yang negara-negara yang langkahnya cepat-cepat, orang yang barangkali overweight atau apa gitu jarang sekali ya. Berbeda sekali dengan di Amerika. Ya banyak sekali orang-orang yang berukuran ekstra gitu karena mungkin kurang bergerak ya, Andi ya, begitu ya? Ya. Nah, kalau itu tadi balik lagi ke pertanyaan Mas Hilmi ya, yang Hong Kong sama Singapura itu value efisiensi dan speed. Ya, kenapa? Sorry Mas. Speed ya. Kecepatan, ya terus? Hong Kong sama Singapura itu karena memang a melting pot, international melting pot kan, semua orang seluruh negara ada di Singapura sama Hong Kong. Jadi kita sendiri tuh harus benar-benar kompetisi sama the best talent in the world itu ya di tempat-tempat Hong Kong kayak Singapura gini, Mas. Oke. Dan dua-duanya finance center juga ya? Yes. Oke. Kalau itu Hong Kong sama Singapura. Kalau saya ngerasain di Malaysia, wah enak kerja di Malaysia, Mas Hilmi. Kenapa? Banyak layback-nya. Kayak Indonesia ya? Indonesia. Enak, saya enjoy itu kerja di Malaysia. Maksud juga sih. Banyak ngobrol ya. Makan ya. Senang. Jadi karena urutan saya kerja itu Malaysia dulu baru Singapura. Kalau di Malaysia kan dekat banget sama Singapura tuh. Saya selalu ngerasain, waduh, enak banget ya kerja di Singapura ya. Kayak lebih prestis, terus lebih internasional gitu. Terus makanya waktu itu bos saya bilang, ada opportunity nih, ada promotion di Singapura. Of course I go for it. And then I work like crazy. Beda banget ya. Dan I start to miss Malaysia. Oke, sebelum lompat lebih jauh, apa sih perbedaan bekerja di Malaysia dan di Indonesia? Bedanya? Ya. Hampir sama, Mas Helmi. Cuma ini ya, lesson
learn saya kerja di Malaysia itu sebenarnya ini hampir sama kok. Malaysia Indonesia hampir sama. Cuma lesson learn-nya adalah gini. Saya dulu pernah berjanji, Mas Ami, saya mau kerja di mana aja kecuali di Malaysia. Ya. So be careful of what you wish or what you don't wish. Banyak orang yang nggak, pokoknya kalau ngebayangin Malaysia itu gimana gitu. Ada yang underestimate, ada rasa jealous juga gitu kan, begitu ya? Iya. Aduh, Malaysia ini apa-apaan sih, kan ngopi Indonesia lah, bilang baru. Iyalah. Gitu-gitu kan? Rasa itu ada gitu. Nah, tapi begitu saya ke Malaysia, salah satu lesson learn-nya nggak cuma karena kerja di Malaysia, tapi dalam hal cross cultural management itu kita itu nggak boleh stereotype sama nggak boleh mengeneralize orang. Orang Malaysia juga baik-baik. Mereka sangat hangat, ramah gitu, kecuali kalau pas sepak bola sama badmintonnya kalah ya saya dikuya-kuya. Tapi ada nggak ya anggapan bahwa orang Malaysia tuh ngelihat kita tuh gimana gitu, kayak ngebully atau nganggap remeh gitu, ada nggak, Handi, dalam pengalaman Handi bekerja di sana, walaupun kita nggak bisa stereotyping? Ya, ada. Jadi kalau yang mungkin mereka juga bisa conscious, bisa unconscious. Saya kasih contoh misalnya kalau orang bilang Indonesia itu nggak bilang Indonesia, bilangnya Indon gitu, Mas. Indon, dan itu penghinaan lah ya. Penghinaan kan? It down gitu kan, Indon gitu. Tapi ternyata waktu saya tanya sama teman-teman yang baik saya gitu, do you know kalau kamu bilang Indon itu tuh it's insulting loh. Terus, I don't know. So bisa unconscious juga. Nah, cuma memang Mas Melmi, nggak usah bilang Malaysia Singapura lah. Sekarang saya rasa apresiasi terhadap orang Indonesia sudah jauh lebih tinggi karena sekarang. In the past, yes, of course, Mas Melmi. Ya, jadi ya hubungan kita dengan Malaysia juga up and down lah ya. Padahal saudara kandung lah, ya. Adik kandung lah ya, adik bungsu lah, adik lebih muda, tapi ya begitulah. Jadi ada hate-nya, ada love-nya gitu kan. Ada cemburunya, ya kan? Kita selalu senang banget sama aktor, sama penyanyi Indonesia kan senang banget Malaysia. Iya, orang Malaysia. Kalau di kita malah sebaliknya enggak. Jadi saya kemarin ngomong dengan teman Malaysia, produk Malaysia yang sekarang lagi yang disenangi di Indonesia itu cuma satu. Lo tahu apa? Upin Ipin doang. Dulu ada Isabella, Mas. Isabella, ya. Sekarang gone semua. Dulu Siti Nurhaliza sempat top sekali di Indonesia, sekarang gone juga. Seiring dengan kemarin ada kejadian-kejadian yang Indonesia menuduh bahwa Malaysia mengambil IP-nya Indonesia, mulai tarian, lagu, dan sebagainya. Wayang diklaim, ya. Ada tari diklaim, itu apalagi diikutin dengan Indonesia lawan Malaysia. Kalau udah bermain bola pasti aja lah ada kejadian-kejadian, ya. Oke, jadi baik, tapi itulah bagian. Tapi sekarang saya pikir hubungan kita makin improve lah ya. Walaupun kita betul, saya percaya Handi, saya juga sempat 3 kali berbisnis sama orang Malaysia, ada juga perasaan kayak gitu, walaupun juga kita nggak bisa stereotyping. We go to Taipei. Bagaimana Taipei? Masih kan Chinese juga nih kan? Sama kayak Singapura, Hong Kong. Taipei apakah juga sama dengan Hong Kong dengan Singapura? Beda. Taipei itu kalau kerja di sana itu sebenarnya lebih peaceful, Mas Ali. Lebih peaceful. Peaceful. Karena ritmenya, terus kompetitifnya. Sebenarnya kalau kerja di Taipei itu feelingnya itu sama kayak di Amerika loh, Mas. Karena memang Amerika sama Taiwan kan mesra banget. Ya, of course ini sensitif topik juga kalau udah bilang Cina, Hong Kong, Taiwan gitu. Tapi politik aside, kerja di Taiwan itu enak karena saya kok bisa lihat gini ya, Mas Remy ya. This is my observation. Yang mungkin nggak ada risetnya juga. Jadi kalau negara itu yang punya alam yang bagus gitu ya, dekat sama alam. Taiwan itu kan hijau juga tuh. Buat orang itu memang lebih peaceful. Lebih peaceful. Kalau ritmenya lebih pelan atau sama speednya? Lebih pelan. Tapi katanya kotanya modern banget ya. Saya nggak pernah ke Taipei, cuma transit aja, nggak sempat keluar. Dulu mungkin ya Mas, dulu. Tapi kalau saya lihat Taiwan itu ya slow lah. Slow ya. Slow.
Tapi maju banget negaranya ya. Produknya banyak sekali ya. They have ini kan ya, kayak semiconductor, the biggest semiconductors company in Asia, if not the world misalnya gitu. Ya, banyak produk-produk komputer berasal dari Taiwan ya. Ya, Foxconn, small medium enterprise-nya banyak. Ya, Acer segala macam ya. Ya. Oke, bagaimana situasi bekerja di Beijing? Nah, Beijing dulu sama Beijing sekarang kan beda. Kalau Beijing dulu saya kerja 20 tahun yang lalu, itu sebelum Olimpik, Mas Helmi. Jadi masih banyak orang yang pakai sepeda juga. Di Beijing, jadi kalau overall ya, tapi then I keep coming back kan. I keep coming back to China sekarang juga. Jadi my reference nggak cuma di Beijing, tapi juga when I visit Shanghai misalnya, when I visit Shenzhen. Memang satu hal itu kalau di China itu orang itu apa ya? Collectively itu mereka itu giat gitu loh. Apalagi sekarang gitu ya. There is no other country yang bisa transform the country that big in that scale in the past 30 years like China. Ini yang diakui juga sama scholars dari barat juga kan, memang diakui. Nah, itu yang membuat mereka itu memang jadi jauh lebih pede. They really work hard gitu, etos kerjanya yang luar biasa, dan mereka memang bisa meleverage anything. Jadi waktu saya di Beijing misalnya gitu, pas waktu itu saya pengen belajar Mandarin, nggak bisa Mas, karena semua orang pengen belajar bahasa Inggris. Oh gitu, oke. Ya, I speak English, they want to learn. Jadi gimana Kak bedanya Beijing atau China dulu dan sekarang situasi bekerja? Ya, China dulu sudah maju lah, karena saya 20 tahun yang lalu itu sebelum Olimpik gitu. Ya. Masih peaceful, polusi masih is not that bad ya. Sekarang sekarang juga udah better, tapi in the past 10 years kan di Beijing kan is terrible kan, semua orang juga tahu tuh, pollution is so bad. Cuma satu hal memang yang dari dulu sampai sekarang saya lihat, semangat kerja orang Cina itu memang luar biasa. Ya. Itu yang harus diakui sih. Hard worker banget ya. Etos kerjanya menurut saya sih luar biasa. Saya pernah mengangkat ini dengan waktu saya diwawancara oleh Dedi, dan saya dianggap terlalu bela-belain Cina loh. Enggak dong, saya bilang kita harus belajar etosnya, bukan ideologinya. Dan China dulu sama sekarang itu apa beda banget. Sekarang China itu walaupun mereka komunis tapi sangat kapitalis. Saya terus terang kaget ya waktu pertama kali ke sana. Ya kaget juga. Saya pikir kan bayangan saya dulu kan kalau kita tahu China itu orang bludah gitu, kesembarangan. Dia bilang dulu kan stereotyping tentang China itu kan demikian gimana gitu. Kalau mau cari toilet aja nggak usah nanya, just follow your nose, ikutin aja hidung lu ketahuan karena pesing di mana-mana. Jadi saya kaget begitu melihat China pada saat saya kunjungi 2019 gitu ya. Wow, keren, berubah banget dan kapitalis banget saya pikir ya. Produk Amerika ada di mana-mana, betul ya dia? Iya. Kentucky Fried Chicken ada di mana-mana, McD di mana-mana, sepatunya Nike, Adidas, apa tokonya ada di mana-mana, dan pirating dulu kan pirating suka ya, suka niru gitu juga udah makin ditertibkan. Mungkin Handi lebih bisa menerangkan tentang bagaimana situasi kerja dan kondisi China sekarang, karena Hong Kong is very close to China. Betul ya, makanya another benefit saya di Hong Kong karena memang is the proximity to China is very close gitu. Ya. Selain yang hard work segala macam itu, cuma sekarang ada tren baru loh, Mas Helmi. Ya. Recently just within this year lah atau last year saya lihat banyak referensi gitu, orang-orang muda China itu juga sudah mulai mengkritisi etos kerja yang kebangetan. Jadi orang kerja di Cina kan sekarang startup kan banyak banget tuh. Dan mereka itu kerja kan gila-gilaan. 6 hari, 7 hari, seminggu gitu ya. Ya. Sehari 20 jam. Itu sampai ada istilahnya bahasa Cina apalah. Orang-orang muda itu sudah mulai mengkritisi, mereka kayak they just want to relax, kayak ini udah nggak worth it. Jadi pemahaman itu sudah mulai menyebar karena banyak kasus-kasus juga tuh overwork. Mereka juga merasa overwork. Oh, udah ada gitu ya? Ya.
Emang berani protes apa, Handi? Udah mulai ada yang berani protes di sana? Iya. Ada istilahnya itu. Mereka sudah mulai berani mengkritisi bahwa wah kalau kerja kayak gini sih nggak bener lah. Bukannya di sana pemerintahannya masih anti kritik ya? Ini kan yang dikritikkan company. Oh, company-nya. Oke, kalau pemerintah tetap kayak gitu ya. Nggak ada masalah. Ya Mas Helmi sering bicara tentang Jack Ma juga, so you know what happened. Apa kabar Jack Ma sekarang, Andi? Jack Ma very low profile, very low profile. Akhirnya, karena ya Mas Helmi juga tahu dan Didi, pernah dengar nih Mas, company namanya Didi tahu ya? Ya. Didi is the biggest ride-hailing app kayak Uber gitu kan? Kemarin kan dia baru IPO di US tuh, $4.4 billion. Berapa hari kemudian, 1 hari atau 2 hari kemudian, pemerintah bilang, jangan. They remove 25 Didi apps. Jadi nggak bisa Mas. Gara-gara itu, valuation-nya Didi itu marketnya turun 22 billion US dollar. Dari berapa awalnya waktu IPO? IPO-nya cuma 4.4 billion. 4.4, terus? Di stop, remove, nggak bisa. Bisa kayak gitu. Karena itu sahamnya turun, market share-nya turun 22 billion US dollar. Terus saya penasaran kan, berapa sih valuation-nya Didi kan? Ternyata 500 billion, Mas. 500 billion. Kenapa dia dilarang? Dia dianggap melakukan pelanggaran atau apa? Ya, sebenarnya kalau spesifik Didi, kalau dari pemerintah Cina bilang bahwa mereka concern sama data. Nggak boleh dikeluar. Karena itu kan nature-nya kan ride hailing itu kan ada mapping segala macam ya Mas. Jadi mereka concern kalau mappingnya ada government building segala macam itu. Tapi ya, I think karena hati-hati kalau perusahaan Cina mau IPO di US. Segitunya ya? Iya, kayak Jack Ma juga lah, Mas Helmi. You need to know who's the real boss. Ya, tahu lah. Ya. Harus tahu diri lah gitu ya. Iya. Tapi saya kemarin yang ngelihat top 10 richest in China gitu ya. Di Chungko itu asik-asik juga, ada pengusaha cuman air mineral tapi gede banget gitu ya. Top 10-nya gitu. Wah, saya bilang perusahaannya nggak kebayang gitu, cuman pegang air mineral aja. Ya tapi kalau air mineral untuk 1 miliar lebih penduduk kan ya nggak main-main juga ya gitu, Handi ya. Oh iya Mas, apalagi yang kita ngomong secara global aja, air, oksigen ya. Apalagi air, sekarang. Iya, bisa jadi harga barang mahal sekarang, yang dulunya free kan. Ya. Saya kemarinnya ngomong dengan The Crazy Rich Surabayan, Hermanto Tanoko, dia punya salah satu brand namanya Clio, omzetnya 1 triliun. Dan water itu ya? Iya, it's not the biggest. Wow. Number 3 maybe. Gue lagi gila ya. Oke, apalagi sekarang oksigen main mahal apalagi di Indonesia sekarang. Oksigen susah mencarinya gitu ya. Oke. Baik, kita jam ke Amerika. Bagaimana suasana kerja di Amerika? Nah, Mas Irmi kan lama juga di Amerika. Ya, tapi kan saya kan di Amerika kan nggak kerja, Andi. Saya kan dulu sekolah. Ya, saya nggak berkantor gitu. Ya. Saya sekolah sambil kerja juga, cuma karena saya mahasiswa tua, saya jadi di Michigan itu baru 2016 kemarin, Mas Irmi. Jadi saya bisa observe dengan umur yang segini, saya lihat bahwa kalau di Amerika itu ya cukup balance life-nya cukup gitu ya. Dan karena mungkin kontekstual juga sih, karena artinya bisa konteks. Karena saya di Michigan ya. Ya, beda juga dengan state-state lain ya. Iya. Kalau saya tahu, di New York lain, California lain, Florida lain. Saya dulu 3 bulan di California, kemudian sekolahnya preparation, habis itu ke Florida. Orangnya udah beda banget. Exactly. Beda banget gitu.
Di Amerika tuh kan sekarang ada gerakan yang hate Asian gitu-gitu ya. What do you think about itu? Ya, itu mempengaruhi nggak dengan apa suasana kerja? Ada orang yang nggak suka dengan orang Asia lah gitu. Apalagi sekarang di Amerika menguat banget kemarin ya, sehingga pernah ada terjadi pembulian, ada yang di harassment juga gitu karena dianggap menyebarkan COVID berasal dari Wuhan dan sebagainya. Bagaimana gambaran Hadi tentang ini di situasi pekerjaan? Iya. Ya, saya ngikutin ini juga sama ada cerita dari teman-teman di sana gitu ya. Ya memang sangat-sangat prihatin lah karena sebelumnya Asian hate kan juga Black Lives Matter. Ya, Black gitu Lives Matter ya. Yang George Floyd ya. Terus ada lagi yang lain. Terus sekarang Asian hate. Jadi memang di Amerika itu sekarang itu kalau ada top 5 trends di Amerika untuk hal kerja gitu ya, workforce. Jadi workforce trend di Amerika itu nomor satunya itu yang paling penting memang diversity, equity, and inclusion. Jadi mereka itu balik lagi ke hal yang sangat basic gitu, dan makanya kita memang perlu sangat bersyukur kita punya Bhinneka Tunggal Ika ya, yang membuat kita nggak segitunya. Ya, Asian hate is very concerning karena saya juga ngikutin cerita ini, termasuk orang-orang Asia yang beken yang di sana gitu, mereka sangat concerned, they voice out. But the good thing about Amerika kan mereka bisa voice out gitu. Dia bisa ngomong ya. Ya, jadi paling nggak ada do something about it lah, meskipun nggak dibiarin gitu, Mas Helmi. Ya, saya kemarin dapat cerita bahwa anak sahabat saya, ya orang Indonesia tapi keturunan Chinese, anaknya kan sekolah di Amerika, tiba-tiba dihampirin oleh beberapa orang kulit putih dan dicakar, tau nggak? Karena dianggap gara-gara lu nih ada COVID gitu ya. Karena orang Amerika selalu menuduh, ya kan dia pikir dari Wuhan kan, dan begitunya. Dan itu yang saya pikir juga men-trigger Asian hate ya, Handi ya. Iya. China virus kan waktu itu. China virus ya. Donald Trump kan bilangnya gitu. Ya. Apakah dengan pergantian presiden dengan Joe Biden itu ada perubahan ya tentang sikap-sikap terhadap ras Asia untuk bekerja di Amerika ya, Handi, menurut pengamatan Handi? Ya, kalau menurut saya juga banyak dengerin dari expert gitu ya, termasuk Pak Gita Wirjawan juga, dan saya dengar dari Kishore Mahbubani yang dari Singapura. Kishore Mahbubani ini dulu dia itu United Nations Ambassador Singapore to United Nations dan sangat aktif membuat buku segala macam itu. Jadi memang ternyata US itu foreign policy-nya itu konsisten ya, Mas Ilmi ya. Ya. Jadi regardless of the president, foreign policy-nya itu memang konsisten. So kita lihat dari Trump ke Biden juga trade war apa segala macam masih aja kan. So ya makanya saya tertarik tuh yang Mardigu bilang CIA, di bawahnya CIA itu ada slogan katanya protect the dollar. Nah, itu nggak tahu beneran atau enggak. You better check. You better check. Oke. Jadi menarik. Kita bicara tentang bagaimana cara bekerja. Sekarang kan eranya digital gitu kan. Cara berkantor pun sekarang udah terjadi perbedaan-perbedaan ya, Handi. Barangkali bisa sharing cara bekerja mungkin di Hong Kong atau di berapa belahan dunia sesuai pengalaman dari Handi. This is another hot topic. This is another. Kalau nomor 1 diversity, equity, inclusion, nomor 2 itu yang lagi tren itu namanya hybrid working. Yes, hybrid working. Ya. So hybrid working ini yang perusahaan-perusahaan yang sudah siap infrastruktur, teknologi gitu ya, itu akan lebih gampang buat orang-orang yang bekerja di dalamnya gitu. Jadi hybrid working ini sendiri itu nggak hanya masalah hardware atau teknologi, ngasih laptop, ngasih telepon, ngasih Zoom link company segala macam itu, tapi juga policy-nya gimana, rules-nya gimana, terus tujuan yang mau dicapai apa? Karena at the end of the day, hybrid working from home atau whatever it is, itu kan supaya perusahaan itu tetap bisa berjalan, tetap bisa nggak hanya survive but thrive.
Mas Helmi misalnya punya banyak perusahaan gitu. Orang-orangnya kalau misalnya dikasih target tapi nggak ada infrastruktur, nggak ada policy yang jelas, itu bisa bablas loh. Misalnya saya bilang, Mas ini saya mau usul. Ini katanya Twitter segala macam katanya bisa work from home forever. Saya mau work from home forever gitu. Nah, itu bisa nggak produktif loh, Mas Helmi. Makanya di Amerika sendiri itu udah mulai 50-50 tuh. Oh, jadi nggak semuanya online juga ya? Nggak semua online. Misalnya sih yang saya baca Jamie Dimon, JP Morgan, itu dia termasuk yang pro work from office. Nah, kan lihat kondisinya. Nah, untungnya kalau saya di Jardins lah misalnya, itu leadernya progresif. Jadi kita hybrid workingnya jalan. Kita di-equip gitu ya. Kita di-equip dengan tools, dengan teknologi. Terus yang penting adalah outcomes. Outcomes. Outcome. Kita pegangnya outcomes. Dan di situ harus ada trust. Itu yang perusahaan-perusahaan konservatif itu yang kalau mereka nggak percaya sama staffnya, trustnya doesn't work. Oke. Baik, sekarang kan gara-gara COVID, terutama di Indonesia sekarang semuanya udah ada yang 100% harus work from home nih. Tapi ya itu kan ini kan apa keadaan darurat ya. Kalau nanti katakanlah COVID sudah tidak ada atau sudah mereda gitu, situasi kerja menurut atau sistem bekerja menurut Handi apakah akan kembali ke office offline? Apakah tetap online atau hybrid yang lebih akan berpeluang? Kalau menurut research, hybrid working is here to stay until in the next 2 years. The next 2 years, at least. At least in the next 2 years, karena it won't be the same. Saya masih ingat banget dan kita semua ingat lah. Sebelum COVID, itu kan orang masih bilang work from home is an option gitu ya. Yep. Orang bilang wah nggak mungkin kalau semua kerja di rumah things will get done, nggak mungkin. Nah ternyata dengan COVID mungkin tuh company satu dipaksa COVID, even more productive. Saya pegang training Mas Helmi. Tahun 2018 itu average peserta training kita memang of course ada segmennya 325 setahun. Terus kemudian kita coba dengan blended learning itu langsung naik jadi 1.500 peserta setahun. Oh, ya lebih bagus. Oh, lebih bagus. 2020 itu lebih blended lagi, lebih virtual lagi. 5.000 learners setahun. 15 kali dari lebih produktif ya. Lebih produktif. Tahun ini hampir 10.000. 24 kali. Oke. Jadi the questions adalah sekarang itu kalau formulanya pas itu bisa produktif, tapi di sisi yang lain yang perlu diperhatikan mental health nih, karena orang bisa overwork malah. Iya ya. Dengan situasi COVID, sekarang saya bisa meeting 7 kali, 6 kali satu hari. Ya, berkegiatan ya kita pakai webinar, pakai Zoom ya. Jadi tadi pagi aja saya motivasi 3 jam gitu di depan 400 orang. Dulu sulit Handi untuk bicara depan 400 orang gitu. Memikirkan akomodasinya aja ada gedung yang untuk 400 orang aja repot. Bagaimana makannya, sewa gedungnya. Sekarang menjadi makin efisien ya. Jadi dulu kita protes ya. Dulu protes karena mungkin masalah kebiasaan. Sekarang saya nyaman-nyaman aja tuh. Kemarin 400 orang, hari ini 400 orang. Ya jadi dan sekarang kita bisa meeting. Saya sekarang bisa siaran dengan orang dari Hong Kong nih. Ya, ya bisa telekonferensi dengan teman dari Washington, ya teman dari New York. Jadi menurut saya ke sana ya arahnya nanti. Bekerja pun begitu ya. Jadi kadang-kadang mungkin our boss, saya sekarang CEO dari satu perusahaan PMA, ya my boss is in Seoul. My boss in Seoul. Jadi bos saya kan di Seoul gitu. Jadi ya meeting nggak terhalang juga gitu. Ya. Jadi ya itulah ke depan ya. Baik Handi, jadi terima kasih banget atas sharingnya ya. Jadi Handi ini juga udah menulis 4 buku ya Handi ya. Mungkin buku apa aja Handi? Ya, jadi buku yang kedua itu tentang global career, global career. Terus buku yang ketiga itu agak
beda sedikit. Agak nyeleneh. Iya. Saya nulis tentang leadership-nya Profesor Eka, karena Profesor Eka sendiri juga kan global talent-nya Indonesia gitu ya. Yes, the brain master. The brain master ya Mas Helmi kemarin, Ya. Prof Eka juga. Nah yang terakhir ini buku bahasa Inggris saya yang pertama judulnya The Great Advice. Great Advice. Great Advice. Wah, boleh tuh dikirim-kirim ke kita ya. Boleh. Nah, sekarang cuma masalah pandemi aja, jadi distribusi susah, supply chain susah. I will keep it for you. Oke. Oke, terima kasih Handi. Semoga ini menjadi inspirasi banyak orang. Ya, jadi dalam Handi udah cerita tentang bagaimana bekerja di berbagai negara, bagaimana kompetitif apa yang harus kita milikin. Dia cuma bilang kemampuan bahasa itu penting dan nomor 2 adalah kemampuan komunikasi. Ya, di samping itu harus ada juga skill, mastery. Mastery itu penting. Jadi kalau mau sukses, kita harus jago banget dalam bidang tertentu. Dan jangan lupa, tadi ditambahkan, kalau mau sukses, bagaimanapun kita harus punya kemampuan untuk komunikasi. Nggak mungkin kita sukses. Karena dalam bekerja kita komunikasi. Kita negosiasi, kita presentasi. Kan betul ya? Kita mendengarkan, itu juga kemampuan komunikasi. Handi ingin menambahkan sesuatu sebelum saya akhiri? No, you are the maestro, Mas Helmi. Semoga saya cuma pengen ini aja mau menyampaikan semua teman-teman di Indonesia sehat semua, Yes. jaga kesehatan, jaga immune system, dan terus semangat. Pasti bisa lah, Indonesia pasti bisa ngatasi karena kita ada resilience people. Hong Kong itu kan pernah chaos juga ya, demonstrasi berbulan-bulan, pernah lumpuh, dan sekarang udah recover-nya cepat sekali, dan saya dengar COVID-nya udah hampir nol ya, apa Handi? Ya, in the past 30 days itu sudah zero local case. Wow. Kemarin aja tuh ada tiga kasus import gitu, dan yang mengejutkan 2 kasus itu dua-duanya sebenarnya sudah vaksin. Oke. Masih kena juga. Pada kemarin kita tahun lalu gitu, barangkali sebelum COVID itu ya demo ya di Hong Kong. Wah, habis-habisan ya. Yang membuat berhenti itu mungkin gara-gara COVID ya. COVID. Ada blessing in disguise-nya loh Mas Helmi sebenarnya loh, ada blessing. Ada COVID berhenti. Orang demo, orang ribut berhenti. Ya, yang saya sedih bahwa Hong Kong adalah salah satu negara yang tidak bisa menerima orang Indonesia berkunjung yang dia. Sekarang ini lagi nggak bisa. Cuma di Indonesia kan ada 200.000 TKI TKW ya, Mas Iya. Ada 200.000 TKI di situ ya, yang setiap hari apa gitu di Kos WB ya ngumpulnya ya. Jadi kalau Mas Helmi ke Hong Kong, kita jalan-jalan, kan orang Indonesia biar taunya Kos WB sama Mongkok gitu, kita. Mongkok ya, sama apa? Victoria Peak. Oke. Thank you Handi. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua, memberikan spirit dan membuat pembelajaran. Ya, jadi banyak banget yang kita dapatkan perspektif dari orang Indonesia, wong Tegal ya, ngapak tapi ngapaknya udah hilang gitu, dan sekarang berhasil menaklukkan, bisa bekerja di 7 negara di dunia ya, di perusahaan hebat, perusahaan besar ya. Jadi semoga menjadi inspirasi ya, semoga menjadi pelajaran bagi kita semua. Thank you Handi. Ya, sukses ya. Stay safe ya. Oke, bye-bye.